Hai dok. Oke, ya alhamdulillah tadi istri aku pemeriksaannya berjalan lancar. Kita sebagai warga negara yang baik, yang taat hukum, kita memenuhi klarifikasi dari penyidik. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Ada beberapa pertanyaan kita jawab juga karena semua data-data yang kita kasihkan pun sesuai dengan produk-produk yang mempunyai izin beredar dan lain sebagainya. Jadi nanti mungkin selengkapnya boleh dengan Bapak Iring dan tim kita. Berapa pertanyaan tadi? Mungkin aku lupa karena yang nanya istri aku. Mungkin adalah Ya udah, nanti biar Bang Iring aja yang jawab karena kita baru pulang kerja langsung ke sini jadi lumayan. Tapi datang jam berapa dok? Tadi sebenarnya sore kita datang, cuma kita buka dulu. Kebetulan saya puasa, jadi buka puasa dulu baru ke sini. Ya. Boleh dilanjutkan Bang Iring. Lanjut sama Bang Iring. Makasih ya. Makasih dok. Ayo, Gimana Bang, artinya tadi pemeriksaan seputar apa dan berapa pertanyaan dan laporan siapa tadi? jadi gini dia, kita awali dulu ya. Dari kemarin saya dengar dari media sosial ini, Dr. Reza dipanggil, ya. Ini kesalahan, ya. Mungkin yang menyebutkan kalau banyak baca buku, jadi dia itu kesalahan ngomongnya. Ini bukan dipanggil, ini undangan klarifikasi. Bedanya undangan klarifikasi, kalau dalam undangan klarifikasi itu kepada yang terhormat Dr. Reza. Itu kalau undangan. Kalau panggilan, saudara ini silakan datang untuk diperiksa. Itu panggilan. Jadi harus ada bedanya panggilan dengan undangan, ya. Dalam hal ini dia masih lidik, ya. Masih lidik itu adalah awal daripada pemeriksaan atas laporan polisi, ya. Di lidik inilah nanti dilihat apakah yang dilaporkan itu adalah suatu tindak pidana. Kalau memang tindak pidana, naik ke penyidikan. Jadi sidik. Di tingkat sidik lah ditentukan, dicari lagi siapa pelakunya. Itu ada tahap-tahapannya, ya. Dalam hal ini setelah kita menghadap penyidik tadinya, diminta semua data-data untuk dilengkapi dan kita lengkapi, seperti data legalitas Dr. Reza. Kita lengkapi legalitasnya. Diminta lagi legalitas daripada klinik-klinik yang ada, itu ada 8 klinik, ya. Legalitasnya semua ada 8 klinik. Kemudian legalitas daripada produk semua diperiksa, itu juga legalitasnya lengkap, ya. Ada NA, ya, NA itu BPOM-nya, ada izin edarnya, ya, ingredients-nya semua jelas, ya, sehingga tidak ada yang menyimpang dari ingredients-nya, jadi sesuai dengan tidak ada overclaim itu tidak ada. Zat-zat berbahaya juga tidak ada, karena BPOM sudah memeriksa dengan teliti, ya, komposisinya itu juga sudah diperiksa dengan teliti. Itu kan ada variabelnya, ada tidak persis sama tapi ada angka yang variabel, bisa naik turun sedikit-sedikit, itu ada. BPOM sudah periksa semua. Jadi legalitas daripada Dr. Reza, legalitas daripada klinik, legalitas daripada produk semua sudah kami sampaikan dan semuanya lengkap. Ya, itu untuk pemeriksaan hari ini. Laporan siapa Bang? Siapa yang mana? Sering panggilan itu klarifikasi jadi kalau tadi setelah diperiksa klien kita, ya, kita sudah mengetahui ini atas laporan rekan jawab kami juga, ya, Fahmi Bahmid, ya, itu. Tetapi setelah kita pertanyaan kepada penyidik, beliau katanya dikuasakan oleh 4 orang, ya. Jadi kemudian tadi klien kami itu diberikan pertanyaan sebanyak 34 pertanyaan, ya. Lalu itu hanya sebatas yang mengarah kepada soal legalitas daripada produk klien kami. Jadi itu ada 6 produk yang dilaporkan terkait apa yang disampaikan oleh penyidik tadi. Kami sudah menyerahkan keseluruhan dokumennya. Aneh, ya. Jadi ada laporan yang kemudian dituduhkan katanya tidak mempunyai izin edar, tapi kami dapat membuktikan bahwa hari ini keseluruhan produk yang dilaporkan itu lengkap kami bawa dokumennya. Ya, jadi kalau kemudian ada, ya, yang terus mencari-cari kelemahan, kesalahan dan kami, teruskanlah, nggak apa-apa, hukum akan berjalan. Tetapi banyak-banyak berdoalah, ya, hati-hati karena kita kan sudah tua seperti itu. Jadi saya harap ya kawan-kawan, ya, dari media, masyarakat juga dapat menyampaikan bahwa hari ini kami hadir hanya sebatas untuk klarifikasi. Jadi kalau tadi saya bilang belum ada panggilan resmi, memang belum ada. Ini undangan, ini beda gitu loh. Jadi
tolong dipahami lah gitu ya. Kami diundang untuk mengklarifikasi dan kami berikan keseluruhan dokumen terhadap produk klien kami. Tidak ada yang tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Peraturan PPM nomor 21 tahun 2022. Clear ya? Oke? Bang, berarti ini laporannya atas nama Bang Fahmi Bonit sendiri atau diwakilkan dari Nikita Mirzani? Kalau menurut penyidik ini ada 4 orang ya, 4 orang memasakkan kepada rekan sejawat kami Fahmi ya. Jadi kemudian sebenarnya ini laporannya ini dari Bareskrim. Ya kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Ya jadi ya sudahlah kalau terus mencari kesalahan apa ya modus ya seperti Ya, itu jadi modus. untuk menghentikan proses laporan klien kami di cyber terus saja lah kami akan berjuang untuk mempertahankan klien kami seperti itu. 4 orang itu datanya Atas nama siapa? Ya itu udah masuk mati pokok perkara ya nanti biar humas ya yang menyampaikan Itu itu yang ya. lebih jelas nanti penyidik yang bisa menyampaikan nama-namanya. Cuman yang pasti dari pihak Dr. Reza adalah dari pihak kami adalah kami hanya membuktikan semuanya legalitasnya ada. Jadi supaya janganlah Dr. Reza ini dipojok-pojokkan seperti ini. Karena walaupun dipojokkan seperti apa, kebenaran itu akan muncul. Dibuktikan dengan legalitasnya lengkap. Berarti kalau lengkap dokumennya semua, khususnya dari BPOM, ya BPOM yang punya hak maksimal tentang produk kosmetik, ya BPOM yang paling berat. Kalau BPOM sudah mengatakan legalitasnya bagus semua, NA-nya sudah ada, jangan lagi dicari-cari siapa-siapa yang dibilang mukanya cacat atau apa. Ya sebab yang paling utama itu kalau misalnya dikatakan produknya Dr. Reza itu jelek atau tidak bagus atau ada merkura apa segala macam, saya juga nggak terlalu jelas ya. Seharusnya orang yang terkena imbas daripada yang jelek ini itu harus diperiksa. Bawalah ke dokter kulit, minta keterangan dokter kulit. Ini kami periksa, muka ini rusaknya akibat ini. Ya, jelas. Jadi waktu dibawa ke penyidik polisi, ini loh dokter kulit ini mengatakan mukanya si A, si B ini akibat daripada apa? Timbul ini. Ya, jadi tidak bisa hanya katanya si A mukanya rusak, si B rusak, si C, si D sampai si Z semuanya rusak mukanya. Tapi kenapa dia rusak? Tidak dibuktikan. Bawalah keterangan dokter. Jadi kalau kita misalnya selalu lah kalau kita sakit ke dokter. Izin kerja juga gitu kan. Saya izin bos 2 hari sakit. Perusahaan juga tanya mana buktinya kamu sakit kan begitu kan? Nah ini surat dokternya saya sakit. Ya berarti kamu izin sakit. Sama halnya seperti ini. Kalau dia bilang mukanya cacat akibat kosmetik ini, pergilah ke dokter kulit, diperiksalah semua. Oh ya kulitnya ini rusak karena ini. Nah, sampai detik ini kita nggak ada dokumen kedokteran yang mengatakan itu muka betul-betul apa rusak apa nggak tahu, apa hanya katanya saja. Ya kalau ada bukti kan berarti katanya. Kan begitu ya. Satu lagi teman ya, yang agak kami harus sampaikan dengan tegas ya, bahwa tadi penyelidik memperlihatkan kepada kami kapan dibeli dan kemudian memperlihatkan kepada kami produk yang dibeli. Belinya tahun berapa? 15 Maret 2023. Belinya tahun berapa? Produknya tahun berapa? Ngerti ya? Ya, membeli tahun ini dikasih produk tahun ini. Janganlah. Kalau mau cari kesalahan yang akurat dong. Ya, jadi ketahuan banget lah. Ya, jadi ya saya nggak mau terlampau jauh komentar. Yang pada prinsipnya adalah klien kami itu dari awal kami sampaikan sejak Februari kalau ada klien kami mendistribusikan zat yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar, buktikan dan laporkan. Dan setelah kami tadi memberikan klarifikasi, Hanif bin Ajaib, ya kliknya tahun berapa, produknya yang dilampirkan buktinya tahun berapa, tidak tahu. Ya nanti biarlah penyelidik melalui proses penyelidikannya akan menyampaikan kepada rekan-rekannya seperti itu. Bang ya? terakhir nih, perkara Niki versus Reza nih makin panas, artinya pada saling lapor nih, cari sama-sama Ya. pengen cari kesalahan. Gimana Bang menyikapi sebagai Nah, kami kan sudah jelaskan, kalau yang bersalah bersalahlah seperti itu. Jadi kalau misalnya yang sudah bersalah, ya lakukanlah upaya-upaya hukum untuk memperingan. Jangan mencari kesalahan pulang-pulang yang lain gitu loh. Jadi apa ya nanti capek sendiri gitu loh. Lebih bagus kita berjalan dengan baik-baik aja lah ya. Ya jadi sebentar lagi persidangan. Ya. Nah, kita buktikan apakah memang laporan klien kami itu di Cyber Polda Metro Jaya itu benar atau tidak. Nah, nanti ini penyidik akan menyampaikan ya dalam proses penyelidikannya. Tapi yang pasti kami belum dipanggil, masih diundang. Ya, harus dibedakan itu klarifikasi ya seperti itu ya. Oke. Bang, persiapan sidang mediasi nanti gimana Bang? Mungkin katanya dokter Reza bakal datang kalau Niki sendiri dihadirkan Bang. Tapi Ya, agak sulit nggak sih Bang Niki dihadirkan? Kalau persiapan kami yang pasti adalah berarti jas ya seperti itu ya. Kalau misalnya Niki Mirzani, ini kita Mirzani ya tanya PH-nya dong, kuasa hukumnya.
Ya biar dia berupaya untuk menghadirkan kliennya. Kalau kami ya menghadirkan klien kami seperti itu. Ya. Tapi benar bang, dokter Reza bakal datang. Yang ada di rutan itu Kalau- untuk dihadirkan ke persidangan. Ya, Ada sedikit rumit atau mungkin Ada upaya untuk melakukan koordinasi dengan pihak jaksa. Ya persoalan apakah itu kemudian dikabulkan oleh jaksa? Ini kan sekarang wewenang jaksa ya, dominus litis ya. Jadi biarlah dia yang menjawab, jangan kami. Nanti kami jawab nanti salah lagi, seperti itu ya. Oke? Ya itu ada aja sih yang dikasih izin itu hal-hal yang sangat penting. Misalnya ada keluarga yang kemalangan, duka cita, itu dikasih izin itu juga paling sebentar, hanya melihat sebentar. Adalah beberapa yang dikasih izin. Untuk hal ini kita nggak tahu lah apa dikasih izin. Itu biarlah usaha kuasa hukum mereka yang berusaha untuk itu. Oke? Bang, ya kasus yang prestasi gimana? Ya kan soal prestasi ini kayak apa ya, lama-lama saya ditanya gini semakin lucu gitu. Kayaknya apa, saya disuruh ngajar mahasiswa semester 5 di media gitu loh. Ya udahlah, pada prinsipnya wan prestasi itu kami anggap itu adalah obstacle liver dan lemak. Ya saya pastikan, karena apa, kami juga di kampung ini menangani satu buah koperasi ya, Cinta Kasih itu di wilayah 3 kabupaten. Nggak pernah seperti ini wan prestasinya ya, tapi selalu kami memenuhi ajas formilnya, kemudian tidak akan dikabulkan majelis hakim. Kalau nggak terpenuhi, yakinlah ya. Saya yakin itu tidak akan dikabulkan majelis.